Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matsubi atini mahabbataka wa ma'rifatak. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat nikmat rahmat dan berkahnya kita dapat berkumpul pada malam hari ini dalam rangka kajian rutin kita di majelis Kiai Komunitas Ilmu Amal Ikhlas. Semoga apa yang kita niatkan pada malam hari ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah pelihara kita, Allah sehatkan kita, Allah tambah keberkahan ilmu kita, dan Allah jadikan manfaat ilmu kita dunia dan akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jemaah majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini kita akan mengkaji kitab Al-Hikam pasal 220 sampai 221 yang mengutamakan hati-hati dengan waktu atau umur. Syekh Ibn Athaillah menyampaikan dalam kitab ini, dalam pasal 220, hak atau kewajiban-kewajiban di dalam waktu itu mungkin dapat dikodoknya, tetapi hak-haknya waktu itu tidak mungkin bisa dikodok diulanginya, sebab tiada suatu waktu melainkan ada hak dan kewajiban yang baru dan perkara penting yang harus kau penuhi. Maka bagaimanakah engkau akan menyelesaikan hak lainnya sedang engkau belum menyelesaikan atau memenuhi hak atau kewajibanmu kepada Allah dalam waktu itu. Hak-hak atau kewajiban yang ada dalam waktu yaitu ibadah-ibadah seperti sholat, puasa, zakat, dan lain-lainnya. Bila tidak bisa dikerjakan pada waktunya, bisa diqadha pada waktu lainnya. Tetapi hak-hak waktu itu sendiri, yaitu apa yang disediakan diberikan Allah untuk hamba waktu itu, jika tidak dilaksanakan hak-haknya, tidaklah mungkin bisa diqadainya. Syekh Abdul Abbas Al-Musi berkata, waktu-waktu yang diberikan kepada hamba itu ada 4, tidak 5. 1 nikmat, 2 bala, 3 taat, 4 maksiat. Dan Allah mewajibkan kepadamu tiap-tiap waktu itu ada bagian ibadah yang harus kamu penuhi dengan hukum-hukumnya Tuhan. Barang siapa di dalam waktu taat, maka hak atau kewajiban yang harus dipenuhi yaitu memandang anugerah dari Allah. Apabila dalam waktu mendapat kenikmatan, maka dengan syukur, yaitu senangnya hati karena Allah. Apabila waktu maksiat, maka harus dipenuhi, yaitu taubat dan minta ampun. Apabila waktu mengalami bala, ujian, maka harus bersabar dan ridho. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang diberi lalu bersyukur, dan diuji lalu bersabar, dan dianiaya lalu memaafkan, dan berdosa lalu minta ampun. Rasul kemudian diam sejenak. Sahabat bertanya, kemudian apakah ya Rasulullah untuknya? Nabi menjawab, mereka orang-orang yang pasti mendapat kesejahteraan di akhirat, dan merekalah orang yang mendapat petunjuk atau hidayah di dunia. Selanjutnya pasal 221, umur atau usia hidupmu yang telah hilang atau lewat itu tidak ada gantinya atau tidak dapat kembali, sedang perkara yang berhasil atau dalam hidupmu itu tidak dapat dinilai harganya. Umur seorang mukmin itu sebagai pokok hartanya. Dengan harta itu bisa beruntung, bisa juga rugi. Barang siapa bersungguh-sungguh, maka dia akan beruntung, dan siapa yang menyia-nyiakan pasti akan merugi. Apabila waktu umurnya terlewatkan selain untuk taat kepada Allah, maka tidak ada gantinya, dan apabila telah pergi, maka tidak akan kembali selamanya. Rasulullah SAW bersabda, setiap waktu yang telah lewat dari umur hamba yang tidak untuk berzikir pada Allah pada waktu itu, besok di hari kiamat pasti. Sayyidina Ali berkata kepada Sayyidatina Fatimah, ketika membuat makanan, buatlah yang halus dan lunak, tidak keras, karena makanan yang lunak dan yang keras itu 50 kali tasbih bandingannya. Maka dari itu para ulama salafus saleh sangat memperhatikan dan menjaga nafasnya, dan cepat-cepat mencari keuntungan pada setiap masa atau waktu. Mereka tidak menyia-nyiakan waktunya sedikit pun. Wallahu a'lam bishawab. Demikian kajian pada malam hari ini. Banyak kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.